Ini jenengan nggak usah bayangin ada orang yang gak normal, mungkin tangannya panjang atau mungkin tangannya pendek, namanya gak normal. Secara ini gambaran yang normal. Ma'akudratihi, dengan gambaran selain dia dengan bentuk yang normal adalah bungkuk ini bagi orang yang normal dan bagi orang yang kuasa alal inhina untuk bungkuk. Kalau nggak kuasa, yo nggak apa namanya, yo nggak ada, nanti ada ketentuannya. Kalau nggak kuasanya sampai batas mana. Nah, jadi pertama adalah bungkuk bagi orang yang kuasa dan bagi orang yang berdiri dan orang yang dalam penciptaannya adalah normal. Nah, biayan hania ini adalah bihai sultana lurahatahu. Sekiranya bungkuknya ini adalah ukurannya adalah kedua telapak tangannya ini memegang rukbataihi, memegang kedua lututnya. Jadi ukurannya seperti itu, tapi tidak harus memegang. Artinya memegang ini adalah batas batas gambaran saja. Gambarannya seperti itu. Kan ada orang yang mungkin mau males itu terus gak mau, asalkan dia pada batas, pada ketentuan rukuknya itu, andai kata tangannya, kedua telapak tangannya itu bisa menyentuh kedua lututnya, maka ya sudah, meskipun gak menyentuh tapi hukumnya makro. Sama halnya ketika orang yang melebihkan. Ada loh, jenengan pernah orang yang rukuk itu gak pegang lututnya tapi pegang betisnya, pegang tulang kering yang di depan itu ada. Mungkin saking khusyuknya pengen rukuknya temenanan, itu malah makruh hukumnya. Jadi yang bagus itu batasannya ya seperti itu. Secara normal adalah memegang telapak tangannya, memegang kedua lututnya, kemudian punggungnya dengan leher ini sejajar, digambarkan seperti papan satu papan. Jadi lurus. Kemudian melihat matanya, melihat tempat sujud. Nah, kalau kemudian kurang dari ini, asalkan contoh ya mungkin tadi tidak menyentuh batasnya sampai tapi tidak menyentuh lutut tangannya, maka makruh. Ataupun melebihkan, tangannya tidak menyentuh lutut, dipanjangkan, lebih dengkukkan lagi, maka hukumnya juga makruh. Atau inhina tapi bigori inhinas jadi dingkluk tapi degek. Degek itu gambarannya dia tidak seperti ini Pak, mungkin dingkluk degek itu jadi inhinas itu dia dingkluk tapi tidak degek. Lah kalau inhinas itu dingkluk tapi degek. Benar dingkluk tapi yang didingkluknya apa? Yang diturunkan ininya. Jadi gini. Nah, ini kan degek. Ya ini juga enggak sah. Ini kan lutut, tangannya kan megang lutut, tapi dia enggak dingkluk, cuma degek saja. Nah ini seperti ini nggak boleh, nggak sah hukumnya, sah. Maka yang normalnya ya sama, normalnya kalau jenengan tengok ya seperti ini lurus. Ini kalau orang normal ya, saya ini termasuk normal, tinggi tapi tangan saya juga panjang tangan nyolongan. Nah jadi yang gini normal, ini normal. Kalau sampai batas ini tapi nggak pegang, jadi ditaruh gini, ini makro. Dilebihkan gini, guaya gini, makro gini, ini juga makro. Jadi ya biasa lah, nggak usah sok khusus terus pengambai rokok tungkel, malah kesenggol bolongnya malah cepat tungkel. Terus mana tadi? Bihai sultana lurahatahu aibatina kafaihi, itu kedua telapak tangan, rukbataihi. Lau aroda wat ahuma falatakbi al-asabi'u. Jadi kalau dia menghendaki untuk
meletakkan, tidak meletakkan apa namanya kedua telapak tangannya, maka nggak masalah juga. Tapi tidak diperkenankan, tidak cukup kalau kedua telapak tangan ini diganti dengan asobit, dengan jari jemari. Artinya begini nih, ini kalau dia kok kemudian menghendaki untuk tidak ditempel gini, nggak apa-apa, ditaruh gini nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian dia menggantinya dengan jari jemari, nah kayak gini, sambil garuk-garuk, ini nggak sah. Kalau takwi, nggak cukup. Jadi harus ukurannya telapak tangan, diganti jari nggak cukup. Wataniha, terus kemudian yang kedua, ilam yakdir alal inhinai liwajin. Jadi kalau kemudian dia tidak mampu untuk lingkuk, sebagaimana orang yang nyeri, punya penyakit nyeri, contoh ya nyeri lah, nyeri entah bagian punggungnya atau mana, atau dia tidak bisa lingkuk kecuali ala sayyid, kecuali dia harus berpegangan atau harus bersandar, harus ditopang dengan sesuatu. Nah, contoh kan masjid kita itu yang di pinggir-pinggir itu kan ada apa itu namanya Pak, yang jaring apa, bukan jaring ya, teralis itu lah, semisal kok dia bisa rukuk ketika harus bisa rukuk dengan cara biktimatin ala sayyid, dengan cara berpegangan kepada sesuatu. Nah, artinya bisanya itu dengan berpegangan sesuatu. Terus mana? Biktimatin. Au bi ayan hanya ala syikihi al-aiman, atau dia bisa duduk tapi dengan bagian sisi kanan atau sisi kiri. Jangan bayangkan orang itu nggak bisa dingkluk, bisa dingkluk tapi dengan bantuan tongkat, atau dingkluk dengan bagian sebelah kanan atau sebelah kiri. Ini mungkin pernah dialami oleh yang punya rematik boyoan gitu. Kenapa kecetit? Nah, kecetit. Bisa dengan bagian kanan atau bagian kirinya saja. Maka lazimah hudalika al-hina ilal hadil madkur. Maka dia wajib untuk dingkluk dengan sesuatu yang memang dia bisanya kanan kiri atau dengan bantuan itu, sekiranya pada hak batasan-batasan yang sudah ditentukan. Batasannya apa ya tadi? Batasannya ukurannya cuma itu tadi, telapak tangan menyentuh lutut. Maka kalau dia kanan cuma bisa kanan ini, maka yang kanan ini jadi ukurannya. Kalau dia bisa dengan bantuan apa namanya, tongkat, bantuan dengan jendela dan seterusnya, maka nggak ada masalah. Tetap harus lazimah wajib untuk melakukan rukuk dengan cara yang dia bisa. Jangan bayangkan sekarang kalau ada orang sholat terus pakai kursi, berangkat dari rumah jalan sampai di masjid cari kursi, terus berdiri. Nah ini yang sering jadi apa namanya, jadi pembahasan kawan-kawan itu. Bagaimana hukumnya orang yang sholat ketika dia bisa jalan dari rumah ini, kecuali sholat sunnah ya. Kalau sholat sunnah monggo lah. Tapi kalau sholat fardu gimana? Gimana kalau dia bisa jalan dari rumah, terus kemudian bisa berdiri, terus kemudian bahkan ini saya, kalau jenengan nengok di Arab itu kadang-kadang itu ekstrim lagi itu. Kalau di Mekah itu orangnya bisa berdiri. Kalau nanti soft depan kosong itu kursinya diangkat. Jadi yang berdiri terus kursinya diangkat, terus maju tata kursinya duduk lagi. Ya, padahal ini kan luar biasa loh. Ngangkat kursi saja bisa sholatnya, tapi sambil duduk. Nah ini bagaimana? Dan nggak perlu dijawab, saya juga nggak bisa jawab. Jadi kan jangan ini. Kalau di jawaban yang di sini jelas nggak sah, karena apa namanya berdiri itu memang harus dilakukan bagi orang yang tidak mampu. Bagi orang yang mampu, ukuran tidak mampu boleh duduk itu kalau sudah memang dipastikan dia tidak mampu, sudah ikhtiar berdiri, pening lemun, kalau nggak duduk pingsan, ya sudah duduk silakan. Tapi kalau belum ikhtiar berdiri, ini namanya dari awal memang sudah males gitu.
dan males. Nah, sehingga rukuk saja kan gitu loh. Artinya rukuk saja sampai harus, kalau dia harus berpegangan pada sesuatu, maka silahkan dia berpegangan dengan sesuatu, wajib dia melakukan rukuk dengan berpegangan kepada sesuatu. Wasali suha in ajiza anil inhina'i awma ahina'in bibasorihi min kiamin wa nawabi qalbihi bidalik al-ima bidalik al-ima ar-ruku'ah. Jadi yang ketiga, pertama kalau orang bisa rukuk ukurannya itu, kalau nggak bisa rukuk hanya dengan ketentuan batasan-batasan misi dan pertolongan apa saja, silahkan dengan menggunakan itu, wajib menggunakan itu. Kalau nggak bisa sama sekali bagaimana? Maka kalau ada orang yang nggak bisa dengan rukuk, maka dia wajib untuk untuk isyarah dengan pandangan matanya, isyarah dengan pandangan matanya, min qiyamin, dari berdiri dia. Dengan isyarah itu dia niat di dalam hatinya adalah isyarah itu digunakan untuk rukuk. Artinya gini loh Pak, jadi kan kalau orang sholat kan nengoknya tempat sujud, ya kan, tempat sujud. Maka dia isyarah ketika rukuk, nggak bisa sujud karena tegak, mungkin kakinya tegak, ininya tegak, nggak bisa rukuk. Maka isyarahnya dengan pandangan, yang tadinya mungkin nengok tempat sujud, maka dipindah di tempat di sujud, di tempat rukuknya. Dan matanya ketika isyarah dengan rukuk, maka hatinya juga niat dia sedang melakukan isyarah. Nggak boleh kemudian dia gini tapi hatinya enggak, karena orang sholat kan memungkinkan gini ya, ini bisa jadi nggak bisa, kalau nggak diniati juga nggak jatuh, karena orang yang semacam ini kan terkait masalah kegiatannya sangat gampang untuk dilakukan. Kegiatan sama sholat ini kan bisa juga. Noleh itu kalau nolehnya diniati salam ya diniati batal ya batal sholatnya. Diniati keluar dari sholat ya batal sholatnya. Nah, maka dia harus isyarah dengan matanya, dengan pandangannya, dan niat di dalam hatinya yang isyarah itu ditujukan adalah untuk rukuk. Warabi'uha Allah yaksida bihuwihi min qiyamihi wari ruku'i fa'in qasada bihuwihi wari rahu ka'an hawa li ahli say'in aw wadu'ahu aw islahihi batalat li ziyadatihi fi'lan min jinsi ahliha. Nah, yang keempat adalah hendaknya dia niat di saat dia turun dari berdiri untuk melakukan rukuk itu, dia niat rukuk saja, tidak niat selain rukuk, niatnya cuma rukuk saja, tidak dicampur dengan niat selain rukuk. Bahkan niat selain rukuk nggak boleh, niatnya ditambahi selain rukuk juga nggak boleh. Sebagaimana gambaran ketika ada orang, kan ada orang yang sholat mungkin topinya jatuh, ini anak-anak kecil dulu kan gitu, topinya sengaja dijatuhin, nanti kalau pas sujud terus dibuangin. Zaman kecil kan gitu, sengaja memang dijatuhkan di tempat di depannya. Nanti kalau pas dia sujud sekalian langsung dilegonon, kurutek, nah gini terus masuk. Ini rukuk juga gitu, di saat dia rukuk, saat dia turun rukuk, kok diniati rukuk, sekalian dia mau ngambil sesuatu, mungkin HP-nya jatuh, mungkin rokoknya jatuh, mungkin apanya jatuh, sambil rukuk, sambil ngambil barang itu, atau sambil beneri sajadahnya, sajadahnya morat-marit sambil rukuk, sambil beneri sajadahnya. Lah yang semacam ini tidak dibenarkan, maka nggak sah, batalat. Jadi batal. Kenapa dari fi'lan? Karena ada penambahan perbuatan, penambahan pekerjaan dari jenis perbuatan sholat. Ya sebenarnya sih sama, dia turunnya sama, turun satu juga, tapi hanya saja niatnya ini ditambahi, selain dia rukuk, dia niat sambil ngambil barang, sambil beneri barang, atau sambil
apalah terserah lah, nggak tahu saya rukuk itu mau ngapain saja. Nah yang semacam itu menghindari, semisal ada orang mukul sekalian menghindari pukulan misal, ya yang semacam itu maka batal sholatnya, batal sholatnya. Karena itu tadi ada penambahan, menambahkan perbuatan yang dari jenis perbuatan sholat. Nah, jadi 4 hal ini ketentuannya. Rukuk kalau normal, kalau sehat, kalau biasa, laksanakan dengan sempurna. Jadi laksanakan dengan minimal dengan batas inhina tadi, bungkuk dengan kira-kira telapak tangan menyentuh kedua lutut. Kalau nggak bisa, bisanya seperti apa? Miring, bantuan dan sebagainya tetap harus dilakukan. Kalau nggak bisa, atau pokoknya miring sebisanya Pak, sebisanya, sebatas badan. Mungkin saking encok pol-polan, iso nengok, pokoknya tangan iso, lutut demi lutut juga apa-apa, wis mentok. Dipaksa yo, jerit jenitan, paksa jerit. Enggak, saya ditekuk sama diraju, waduh, mati aku, ya, enggak, mati aku, rata nih. Itu yang ketetet parah ini. Nggak bisa ngapa-ngapain kayak gitu tuh nggak bisa tuh. Jangankan kok suruh rukuk, tidur dari terlentang mau miring saja nggak bisa, dari miring mau terlentang nggak bisa, nah apalagi rukuk. Nah yang kayak gini ini kan otomatis ya di luar batas kemampuan. Nah ini maka dia sebisanya, cukup sebisa. Kalau nggak bisa lagi, maka dia harus isyarat dengan pandangan. Kalau nggak bisa lagi, ya sudah. Kalau nggak bisa lagi, bukan kalau nggak bisa lagi. Terus yang terakhir adalah tujuan turunnya adalah hanya untuk rukuk, tidak selain rukuk. Asal disuat tumak ninatu. Yang keenam itu adalah tumak nina, diam sesaat di dalam rukuk. Hanya ini kalau tumak ninahnya dihitung satu persatu, di rukuk ada tumak ninah. Nah, tumak ninah di rukuk ada. Tumak ninah fa'aqalluha al-mujzi'u. Sukunun ba'da harakati a'dha'ihi wa hadha haqiqatuha allati la yajzi'u siwaha. Qalahu ar-Ramli wa ansara al-musannifu ila hadiha. Rukuk bermana? Tumak ninah di dalam rukuk atau tumak ninah di dalam i'tidal, tumak ninah di dalam sujud, tumak ninah di dalam duduk di antara dua sujud. Diam sejenak ini. Batas minimalnya adalah dengan ucapan biqadri subhanallah. Simpel kan? Subhanallah, Allahu Akbar, subhanallah. Kan cepat kan? Cepat. Tapi ini dihitung adalah manakala sudah dianggap mencukupi adalah ketika seluruh anggota tubuhnya diam. Setelah bergerak semuanya terus kemudian diam, itu baru dihitung. Kadang saya kan ada dengan sering menemukan orang sholat yang ketika rukuk itu baru pulang, baru gini terus langsung gini. Entah itu sudah ada hitungan, atau kalau ketika habis rukuk bangun, sami Allahu liman hamidah, ini diantong-antongkan gini kan banyak. Nah ini belum terhitung Pak. Dia terhitung tumak ninah itu di saat setelah semua anggota tubuhnya berhenti total. Jadi subhanallah. Nah ini baru terhitung tumak ninah. Jadi setelah semua ba'da harakati Allah ini wahada hakikatuha. Ini yang dianggap sebagai tumak ninah itu ya seperti itu. Jadi kalau sudah semua anggota tubuhnya berhenti total, maka baru disebut sebagai tumak ninah. Allati la yajzi'u siwaha, yang tidak mencukupi selain itu. Ya, kalau masih ada gerak-gerak tidak dianggap. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Romli dan juga wa asyara al-musannifu ila hadiha. Dan Kiai Musannaf atau pengarang kitab ini Sayyid Abdullah bin Thahir ini mengatakan bahwa
hadnya, batasannya adalah biqadri subhanallah, yaitu dengan ucapan subhanallah. Wa akmaluha azyadah biha, dan sempurna dari tumakninah ini adalah melebihi, ditambah dari batasan itu. Bima warada birruku'i min qawli subhana rabbiyal azimi salatan, dengan gambaran atau dengan yang sudah sampai kepada kita di dalam rukuk, yaitu doa subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali. Wadhalika adnal kamal, dan itu adalah wadhalika adnal kamal, itu adalah serendah-rendahnya sempurna. Jadi subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim itu apa namanya, sempurna, tapi sempurna yang paling minim, sempurna yang paling rendah. Batasan sempurna, tapi sempurnanya ini pokoknya istilahnya kalau orang pakai baju itu ya, baju, celana, kalaupun tambah dalaman ya, kalau dalam tambah sempak wes cukup gitu. Nah, tapi kalau pengen sempurna lagi kan otomatis bajunya juga harus di setrika, bajunya harus di ya mungkin dikasih apa namanya, dikasih sablon, mabes, kayak gitu itu kan berarti kan ya sempurnanya sempurna betul, tapi batas minimal sempurna pakai baju ya gitu ya, kayak gitu itu. Nah itu subhana rabbiyal azim itu 3 kali itu adnal kamal, itu rendah-rendahnya sempurna. Tambahin subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim, itu tambah lagi sempurnanya tadi. Nah, jadi tumakninah itu seperti itu Pak. Tumakninah ketika kita bicara tumakninah itu kok sederhana subhanallah. Tapi kalau kita nggak ngati-ngati itu tadi sami Allahu liman hamidah, itu masih ngatong-ngatong gitu. Nanti rukun juga gitu, Allah akbar, masih gini ya, ngapain ya, masih ada apa yang dilakukan sebelum, nggak memberikan kesempatan tubuh untuk diam. Nah itu kalau sudah diam itu baru dihitung total semua anggota tubuhnya diam. Nah itu baru dihitung subhanallah, itu berarti sudah benar. Apalagi kalau jenengan tahu subhana rabbiyal azim 3 kali, subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali, nah itu sempurna. Asabi al-i'tidal, kemudian yang ketujuh adalah i'tidal. I'tidal itu bangkit dari rukuk. Wa yastami'u ala fardhain, awal makuran bikolihi ayam tasibah iman. Berdiri dari rukuk itu mencakup 2 kewajiban. Yang pertama sebagaimana yang disebutkan adalah ayam tasibah iman, ya tegak berdiri. Jadi kembali lagi berdiri tegak. Ayam udah di kos tidak tidak illa makana alaihi minal hayati qadar ruku'i, yaitu seseorang kembali bikosindani tidak dengan niat i'tidal itu, dia kembali kepada apa? Illa makana alaihi, kepada posisi di mana dia sebelum rukuk. Jadi yang namanya i'tidal itu ya kalau kita berdirinya sebelum rukuk seperti itu, maka i'tidal itu yang bangkit seperti sebelum kita rukuk, seperti itu. Itu. Jadi posisi sebelum rukuk min qiyamin au qu'udin, baik yang berdiri atau yang duduk. Ada yang sholat duduk kan, di atas kapal itu. Di atas kapal yang selagi mancing kan sholatnya sambil duduk. Nah yang kayak gitu itu kan posisi di mana kita duduk pada saat sholat itu, terus kemudian kita rukuk pakai agak duduk sedikit, nah ya kayak gitu tuh. Terus kemudian yang namanya i'tidal itu kembali kepada posisi di mana dia seperti sebelum rukuk. Sudah seperti itu, kalau berdiri tegak. Salam karena fardhan au naflan, baik itu sholat fardu ataupun sholat sunnah. Walau yaksidu bi'an rafa minar ruku'i fas'an min syai'in, maka kalau kemudian dia orang itu tidak ada niat untuk berdiri, tidak ada niat untuk i'tidal tadi, dengan gambaran dia bangkit dari rukuk itu karena fas'an, karena kaget, mendadak kaget, minasai'i, kaget
karena ada sesuatu mau dituduh sama di bawahnya ada ular atau apa sekuatir lam yasihha, maka nggak sah iktidal. Dia harus diulang lagi. Pas rukuk ngerti-ngerti di sewentel apa lata sewentel ini kau wakil wah wakil. Yang semacam ini berdiri yang semacam ini karena pasan karena kaget. Tidak yang semacam ini tidak lam yasihha, nggak sah. Artinya nggak sah iktidalnya. Berarti yang kembali rukuk lagi kemudian bangkit untuk iktidal dengan niat iktidal. Bukan kok nggak sah sholatnya, enggak, beda sama yang tadi. Yang kedua, al-layatullah dalikal i'tidali annahu rukun qasirun. Nah, rukuk itu tidak boleh dilakukan panjang. Jadi kalau rukuk, kok masya Allah, iktidal itu tidak boleh dilakukan panjang. Iktidal dan duduk di antara dua sujud itu nggak boleh lama-lama, Pak. So, ingat ini sama Allah bersama Allah liman hamidah, mati sawi. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena iktidal dan duduk di antara dua sujud itu rukun qasirun, rukun yang pendek. Beda dengan rukuk dan sujud. Kalau rukuk dan sujud itu rukun tawil. Jadi rukun yang memang panjang. Jadi kan kalau rukuk lama nggak ada masalah, sujud lama nggak ada masalah. Tapi kalau untuk iktidal dan duduk di antara dua sujud ini nggak boleh lama-lama. Fa'in tula bisukutin au bidikrin wali masru'in batalat sholatuhu. Kalau kemudian ada orang yang memanjangkan rukuknya dengan diam sami Allahu liman hamidah, habis itu terus dia, atau dia membaca zikir yang zikir yang belum masuk, zikir yang tidak disyariatkan. Zikir yang tidak disyariatkan ya mungkin jenengan baca apalah, baca tahlil semisal, baca tahlilan, baca apa namanya yasinan semisal, sami Allah liman hamidah, terus baca yasin atau baca wirid apa gitu yang tidak disyariatkan di dalam apa namanya di dalam rukuk, maka batal sholat. Pokoknya kalau rukuk iktidal sama duduk di antara dua sujud itu sangat lama. Amma kakulu bidikrin masru'in kakulu tengwana wi'i fala tuktalubi, maka orang yang kata fala taktulubi atau fala tuktilubi apa dari ke aromni. Sementara kalau memanjangkan iktidal dengan zikir yang disyariatkan sebagaimana kunut dan sesamanya kunut nazilah, kunut itu panjang, kemudian kau panjang karena Israel lagi getol-getolnya kemudian kau panjang, pokoknya hancurkan Israel, hancurkan semua musuh-musuh Allah macam-macam. Nah ini yang kayak gini ini disyariatkan, ini doa-doa yang disyariatkan, doa-doa kulon nazilah atau kulon Allahumma biman hadai wa afini biman arfai wa tawallani biman tawallai. Ini kan panjang, Pak ya, yang kayak gitu panjang seperti itu gak ada masalah, gak membatalkan sholat. Maka sholat tidak dibatalkan dengan doa, dengan zikir itu sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Rawi. Yutlabu tawilul kunuti, sebaliknya bahkan dicari atau bahkan dicari apa namanya dituntut bagi seseorang untuk memperpanjang kunut, sebagaimana kata Kanjeng Nabi, tawil kunuta yukhafifu sakaratul maut, orang yang memanjangkan apa namanya tawil kunuta yukhafif sakaratul maut, panjangkanlah kunutmu maka engkau akan diringankan sakaratul maut. Jadi kalau orang yang kunutnya panjang, sakaratul mautnya mudah. Ya bukan berarti kok matinya gampang, cepat mati, enggak. Sakaratul maut itu kan menyakitkan. Karena saking menyakitkan, sesuatu yang menyakitkan itu dengan durasi waktu yang agak panjang dikit gitu kan rasanya lama.
Kayak kita sedang menanti kekasih gitu. Wah, nunggu pacar kita datang itu 5 menit itu, ya Allah, ini 5 menit. Padahal kalau kita nggak nunggu apa-apa, nah, atau pas lagi apalah ngumpul gitu, ngerti-ngerti sudah 5 menit, 5 jam, ngerti-ngerti sudah 50 menit, biasa saja. Tapi giliran nunggu pacar 5 menit itu lama, ya Allah, tolak, lama nggak datang, kok lama nggak datang. Nah ini, maka sakaratul maut itu juga seperti itu. Karena saking sakitnya, durasi waktu yang agak panjang dikit, ya otomatis rasanya juga semakin menyakitkan. Sakit gigi itu dengar orang nyanyi itu satu lagu saja sudah kayak satu album. Itu jengkelnya gak ketulung. Sakit gigi itu mau dijenguk juga nggak enak, nggak nampak orang sakit, nggak dijenguk itu ya sakit. Itu orang sakit gigi, dijenguk itu mana yang sakitnya mau ditengok nggak ini. Sama kayak orang sakit hernia, sakit hernia mau ditengok itu mana yang sakit, boleh nggak ditengok, nggak boleh ditengok. Kan nggak boleh ditengok. Mana pengen di so, paling enggak ya pegang-pegang gitu, yang sakitnya mana gitu nggak boleh juga. Salah, lebih baik sakit hati daripada sakit gigi bagi pemancing gitu. Ini apa namanya, ini apa namanya Pak, jargonnya Ustaz Ahmad, jargonnya Ustaz Suhada, pokoknya lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Kalau sakit gigi itu dipakai mancing, wah malah menyakitkan itu, bikin sakit itu, sakit itu nggak bisa ditahan. Tapi kalau sakit hati di bawah mancing sembuh, Pak. Di tengah laut teriak-teriak, woi, nyanyi-nyanyi, oh iya, lali sakit hatinya, sakit hati. Tapi kalau sakit gigi di rumah ya sakit, di tengah laut ya sakit, apalagi gak dapat ikan, mabuk bola. Mampu malah nyusahin kawan. Nah, kayak gini nih. Jadi kalau sakit hati gampang, ya lebih baik. Ya nggak tahu, tapi sakit hati yang ringan. Tetap nggak enak, tetap enak sehat, enak sehat hati, sehat gigi. Mancing ya enak, makan ya enak. Jadi kunut memudahkan untuk apa namanya sakaratul maut. Supaya kalau batinnya baca kunut ya baca kunut. Sila Syafi'iyah itu Imam Syafi'i kunut itu sunnah apa namanya sunnah hayah, sunnah abad. Jadi kalau nggak dilaksanakan malah diganti dengan sujud sahwi. Semoga kunut subuh, kunut nazilah malah dengan baca di sholat apa saja ya kunut nazilah pada saat ada apa namanya bencana dan sebagainya. Dengan perpanjang baca kunutnya maka akan mempermudah apa meringankan sakaratul maut. Yang jelas meringankan sakaratul maut itu untung-untungnya kan sering dong disampaikan bahwa tidak ada sakit yang lebih menyakitkan daripada sakaratul maut. Jadi sesakit-sakitnya apa kita di dunia ini, itu kalau kemudian ketemu dengan sakitnya sakaratul maut, itu tetap nggak imbang, tetap nggak tertandingi. Sakaratul maut itu sakitnya nggak tertanding. Misal dengan sakit apa yang paling sakit, sakit encok atau tadi itu sakitnya nggak ketemu. Itu harus dibandingkan dengan sakaratul maut, nggak ada apa-apa, tetap nggak ada apa. Saking sakitnya itu, nah itu. Jadi kita kan sering doa Allah Muhammadin alaihi sakaratul maut, dimudahkan sakaratul maut. Karena sakaratul maut itu sakit. Kanjeng Nabi aja sakit sakaratul maut ya itu. Malaikat yang nggak tega nengok kanjeng Nabi dicabut rohnya kan gitu. Saking sakitnya memang sakit. Udah, tapi banyak tapi orang-orang yang sakaratul maut ya senyum gitu ya banyak. Kanjeng Nabi kenapa? Kanjeng Nabi itu didesain oleh Allah memang ya untuk seperti orang-orang apa namanya, lumrahnya orang awam gitu, lumrahnya orang awam. Ya, makanya kalau ujian cobaan itu ya nggak ada yang lebih melebihi dari cobaannya Nabi ya. Kalau kita itu cobaannya biasa-biasa saja, cobaan Nabi itu kan ya
luar biasa. Makanya Nabi itu kalau apa namanya, kalau sudah lupa saya. Itu kata beliau itu, Kanjeng Nabi itu seolah-olah seperti dikorbankan oleh Allah untuk menjadi prototipe, untuk menjadi prototipe umatnya, untuk menjadi desain umat. Jadi kalau jenengan diomeli di apa namanya, diomeli bujuk, Kanjeng Nabi ya diomeli, Kanjeng Nabi diomeli. Terus tapi ya enggak waduh mali kayak jenengan gitu, enggak banting piringnya, enggak dilempar panci itu suruh tidur di ruang tamu ya enggak. Nah itu enggak kayak gitu. Ya ini kan apa yang Kanjeng Nabi itu ya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi memang cobaannya lebih apa, lebih daripada manusia biasa. Ya Kanjeng Nabi sakaratul maut ya loro penyakit, sakit betul. Makanya kan sampai umat sampai tak tanggungnya, saya tanggung sebagian sakit sakaratul maut umat itu tanggungi, saking sayang betul loh. Jadi Allah, kita kalau sakit kayak gitu itu nggak sadar, pasti nggak sadar, ngikut saja. Makanya orang sakaratul maut itu potensinya ya tadi, potensinya adalah kalau selamat ya selamat, kalau celaka ya celaka gitu. Kalau selamat, karena setan itu kuat pol-polan goda manusia pada saat sakaratul maut. Kuncinya cuma pada saat sakaratul maut. Kok sakaratul maut tidak bagus, sudah amal ibadah sebanyak apapun yang dikumpulkan di saat dia masih sehat tuntas, nggak berarti sama sekali. Nah, kok sakaratul maut bagus, ya berarti keburukan apapun yang dilakukan semasa hidupnya seolah-olah tidak ada. Nah, ini yang kita pengenkan kan sakaratul maut. Makanya kan nanti kan pernah nanti ada orang yang ditakdir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi ahli surga. Di saat hidupnya dia melakukan maksiat, sejengkal sebelum dia mati, dia akan melakukan amal ahli surga sejengkal sebelum dia mati. Artinya sebelum malaikat maut itu datang, ternyata karena dia ditakdir oleh Allah menjadi penghuni surga, maka sebelum dia sakaratul maut itu dia akan melakukan sesuatu perbuatan ini adalah perbuatan ahli jannah, perbuatan dari orang yang akan menghuni surga. Apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tadi. Waktu pas mau akal bujang karena ditakdir oleh Allah menjadi penghuni surga. Mau mati lu belalai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sanggup saja lah kayak orang yang di tengah laut itu, wah kena badai karena saking paniknya. Nah, yang ilmu Muhammad Rasulullah tenggelam tenang, belum terus kelelap tenang, kalau belum langsung mati. Ya, tapi kan berarti ucapan terakhirnya kan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini keren. Atau yang muakan mulai kau ubun-ubun sampai tekan silet, sekarang tatunan kabin mogol, sampai sepanuhnya lagi tak mergo, tak tahu kan. Nah kayak gitu tuh, sebenarnya kalau la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ini kan ya ahli surga. Padahal kalau itu mana ya sebaliknya ada orang yang ditakdir menjadi penghuni neraka min ahli nar. Nah itu orang itu dengan amal solehnya sebanyak apapun, sejengkal sebelum dia sampai kepada sakaratul maut, ujung-ujungnya ternyata melakukan amal perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya yang paling kita khawatirkan itu bukan su'ul khotimah, tapi takdir yang kita khawatirkan bukan su'ul khotimah, tapi takdir yang su'il, takdir buruk ini yang kita takutkan. Makanya kan doa ya Allah, berikanlah kami kematian yang baik, ya Allah berikanlah kami husnul khotimah. Itu kan karena sudah ditulis di lauhil mahfuz. Pak A mati ini, Pak A, Pak B mati ini, kan sudah ditulis. Nah tulisan catatan ini loh yang kita ya Allah, catatan takdir saya enggak baik, kematian saya enggak baik, tolong dengan berubah menjadi kematian yang baik, husnul khotimah.
mati dengan membawa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cuma itu saja. Ya, urusan sakaratul maut sakit ya pasti sakit. Nah, kalau kemudian kebetulan nggak sakit ya, ya alhamdulillah. Makanya kalau di dunia tasawuf itu diantaranya ada kebaikan-kebaikan di duniawi yang dilakukan seseorang orang-orang kafir ini akan dibalas di saat sakaratul maut. Tapi keburukan-keburukan orang mukmin yang dilakukan di dunia ini akan diringankan azab akhiratnya dengan dengan diberikan rasa sakit di saat sakaratul maut. Di sakaratul maut jadi melek mati padahal mukmin sholatnya wapi tapi senengannya ngerasani tonggo senengannya ini pas ngumpul ngilang ngilang juga enggak bareng enggak ada urusan ini kewajibannya senengannya nilap kancane kancane dijak bulan warung jadi dibayari bayar ditinggal dibayari kayak gini nah padahal sholatnya bagus. Nah mungkin Allah akan memperingan hisab di akhiratnya dengan diberikan rasa sakit di saat sakaratul maut. Ya cukup nanti pada saat di akhirat itu udah setahunan terus dosa-dosaku ditebus pada saat sakaratul maut. Orang sakit, orang apa saja itu bentuk kafaroh, bentuk kebaikan Allah, cara menebus dosa yang diberikan oleh Allah untuk umatnya, untuk hambanya, itu sakit dan seterusnya. Jadi sakaratul maut itu sakit. Nah, kita kan nggak pengen seperti itu. Kita pengennya mati bagus, sakaratul mautnya juga nggak sakit. Pokoknya pengen penak kabeh. Mati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah terus seneng. Wambune wangi ya, tonggone kaping bro. Ya Allah, Pak Pemong soleh, wambune wangi, masya Allah. Terus itu ziarah, wambune benar-benar kaping wali, wali baik. Kok sampai gue tak ziarah malam? Pokoknya jenengan kok sampai terus pas mati wangi ya, sampai patang gue bilang wangi, Allah wangi, wangi. Selasa ziarah. Ahilah berarti Pak Komari yang tak tawas di bangun sakti pemancing gue lega boncos terus tak tawas. Nah inilah sakaratul maut pokoknya iringannya nih kalau kita kalau kita bacakan bisa kita panjangkan bacaan bulan kita itu saja. Nah ini Pak sampai di asalnya yang ke-9 tumak nina di dalam i'tidal sama dengan tumak nina di saat rukuk. Bacaan di dalam i'tidal ya Rabbana lakal hamdu milus samawati wal ardi mustamsal ba'du ta'ala Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban barakan fihi milus samawati. Jadi kan pernah baca yang panjang ini kan? Belum. Kapan-kapan ditulis ya. Kawan-kawan ditulis. Jadi kan biar baca yang ini. Biar gak penelakal hamdul usang. Tapi pas sholat ini ya, jangan pas sholat jamaah. Sholat jamaah ketinggalan gitu. Jadi biar baca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi milus samawati wal ardi wa min masjidan sa'ibadu. Lumayan agak panjang daripada yang lain dan salah. Oke, itu saja. Terima kasih. Kalau ada yang mau ditanya, semoga kalau enggak ya ngopi-ngopi rokokan nyantai. Terima kasih. Dengan suratul mustaqim tanya dulu lah baru tapi kalau ada yang tanya. Oke. Yeah. 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 Jadi salah satu yang dicontohkan
Itu kalau ini kalau nggak salah gini, kalau nggak salah itu Umar bin Abdul Aziz itu kalau putranya Umar bin Abdul Aziz khalifah itu yang khalifah yang kondang itu yang kalau terima tamu ya kan kalau terima tamu kok urusannya bukan urusan negara maka lampunya dipateni sampai bertamu mau apa mau utang duit atau mau apa misal urusan pribadi atau mau kerasani tonggolnya urusan pribadi kan berarti nah, itu langsung lampunya dipateni itu pateni sampai segitunya karena saking nggak mau menggunakan apa namanya apa itu namanya fasilitas negara untuk urusan pribadi. Nah itu kalau putranya sholat kok ditanya belum baca doa fil alamina innaka hamidum majid Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala. Nah ini salah satu diantaranya ya. Kalau kok belum baca itu suruh ngulangi sholat dan itu doa memang doa yang disunahkan dibaca sebelum sholat ketika setelah fil alamina innaka hamidum majid yes. Doa Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah zat Allahumma yang membolak-balikkan hati berikanlah ketetapan ke dalam hatiku tetap teguh di dalam agama seperti itu baca. Jadi kalau itu aman saja dengan baca panjang sampai tambahi lagi nggak ada masalah asalkan sholat sendiri asalkan nggak sholat jamaah. Kalau sholat jamaah aneh nanti bikin aneh berarti kalau sholat jamaah cukup yang ringan saja contoh kayak tadi sampai ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik sampai situ sudah assalamualaikum sampai kalau dengan sholat sendiri tawaf bayi Allah bayar muhawil ala wal hawil halana ila ahsanil ahwal wa hawil sampai macam-macam ya monggo silahkan karena memang orang di saat sholat itu adalah di saat terdekat dia dengan Tuhan untuk minta apalagi pada saat sujud sah boleh dan itu malah sunat ya waktu ruku itu kan pandangan ke tempat sujud ya tapi banyak juga yang pandangan ke depan itu apakah diwajibkan ke tempat sujud atau disunahkan saja? Jadi pandangan ke tempat sujud itu kesunahan sunah dan itu adalah cara kita, cara ulama bukan cara ulama itu adalah cara di mana seseorang untuk bisa konsentrasi yang disebut sebagai khusyuk. Jadi khusyuk itu bukan kok kita melihat tempat sujud itu bukan. Khusyuk itu berada di dalam hati yang disebut sebagai hudurul qalbi, menghadirkan hati di dalam sholat itu namanya khusyuk. Akhirnya untuk menghadirkan hati di dalam sholat itu seseorang harus punya cara. Di antara caranya adalah sholat tidak boleh, sholat tidak dianjurkan, sholat dianjurkan untuk disunahkan untuk melihat tempat sujud. Di saat mana? Di saat mulai takbiratul ihram sampai dengan salam kecuali pada saat tahiyat akhir. Di saat tahiyat akhir pas waktu asyhadu alla ilaha illallah pada saat itu yang dilihat bukan tempat sujudnya tapi apa namanya jarinya. Itu saja. Yang lainnya disunahkan untuk melihat tempat sujud. Tujuannya apa? Biar konsentrasi. Cuman biar konsentrasi aja, biar khusyuk. Nah kalau ada orang yang nengok ke sana nengok ke sini khusyuk nggak ada masalah silakan. Tapi lumrahi orang kalau sholat kok tolak-tolak kalau liwat di terus ayu nih ayu lebar ayo sih gak khusyuk kan gitu. Jadi gak khusyuk apalagi yang ditengok depannya kaosnya tulisan macam-macam bajunya merek apa baca semua sampai bajunya kotak-kotak tengok kotaknya ada berapa dihitung 1, 2, 3, 4, 5 kadang kan gitu. Akhirnya tujuannya
Itu sama halnya sholat tidak dianjurkan dalam kondisi lapar. Sholat tidak dianjurkan dalam kondisi pengen buang hajat, itu pengen kentut, pengen kencing. Itu kan tujuannya biar apa ya? Biar orang yang dalam kondisi lapar pasti dijamin nggak khusyuk. Allahu Akbar. Terus bau apa namanya? Bau tetangga goreng. Kayak kita asar-asar sholat asar pas Ramadan. Allahu Akbar. Tetangga mas goreng ikan asin. Wah ya Allah. Ini kalau dimakan sama sayur asem enak. Ya sayur asem enak. Semua keren. Terus bayangan kan dindi. Mereka bertanya lu. Apalagi kalau pengen buang hajat. Nanti mau ngulas sih nanti bingung keringet ya semua. Gua biasa gak karu-karuan itu. Maka ya dihindari ya kayak gitu. Sehingga kan kalau Pak Ustadz Suhada kan sering ceritakan ya, kalau pas lagi apa habis makan terus pengen ngerokok terus keburu sholat, habiskan rokoknya, sholatnya nanti daripada pas Allahu Akbar kepikiran sini masih pedes kan, masih pedes, masih habis ngopi, habis buka terus belum ngerokok itu kan, itu kan rasanya tersiksa itu. Kayak contoh si Mike Tyson gak bayar, gak bales. Wah, akhirnya sih ngerokok wae. Bagus, selesai ngerokok lanjut sholat. Nah, mending ngerokok eleng sholat daripada sholat eleng ngerokok. Mending mangan eleng sholat daripada sholat eleng mangan. Jadi tempat senengok itu tujuannya bagus. Misalnya. Oke, namun alhamdulillah. Itu saja, terima kasih. Dengan surat al-mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.